Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Kali ini perkenalkan saya Agus Wiju Utami. Saya akan memaparkan sedikit materi mengenai merdeka belajar yang saya dapatkan di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pendidikan tersebut didasarkan pada azas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka secara lahir dan batin, serta tenaganya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada murid. Merdeka belajar diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan, mulai dari aspek fisik, mental, jasmani, dan rohani dalam dunia pendidikan. Guru merdeka belajar adalah guru yang senantiasa berefleksi untuk menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan dalam upaya mencapai tujuan. Guru merdeka belajar itu harus mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, mendidik dan mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, dan berperan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Guru sebagai pendidik dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh harus memperhatikan kodrat anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Kodrat zaman, perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa dicegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Guru perlu memahami kodrat alam masing-masing murid untuk memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Guru juga perlu berefleksi terhadap perubahan zaman yang berpengaruh pada cara kita mendidik dan mengajar murid. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh juga perlu memperhatikan azas trikon. Azas trikon meliputi kontinu, tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Azas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Dalam merdeka belajar, guru juga perlu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Beliau mencetuskan teori konvergensi, yaitu anak bukan tabula rasa, bukan selembar kertas kosong. Anak yang dilahirkan itu
diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal bahkan makin suram. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik dapat merenungkan kembali apakah praktik pembelajaran saat ini benar-benar mempersiapkan murid agar siap hidup dan mengisi zamannya. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia serta siap hidup dan mampu mengisi zamannya? Mari kita refleksikan bersama. Pendidik bertugas mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikir dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Dengan tuntunan dan dampingan yang tepat, pendidik dapat mengupayakan yang terbaik agar murid mampu memahami dan memaknai pembelajaran bagi dirinya. Pendidikan yang menuntun tersebut disebut dengan sistem AMO. Pendidikan yang dapat mengantarkan murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Sistem AMO bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset AMO terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode AMO. Sistem AMO yaitu meliputi Ingarso Suntolodo di depan memberi teladan, Imadyo Mangunkarso di tengah membangun kehendak atau membangkitkan semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan, saran, dan rekomendasi. Cara sistem AMO yaitu kodrat alam sesuai dengan potensi murid dan kemerdekaan untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 yang meliputi collaboration, communication, critical thinking, creativity menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Guru memfasilitasi dengan baik dan benar dalam proses murid membangun pengetahuan. Misalnya menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran berbasis proyek, ataupun pendekatan lain yang mampu mengaktifkan murid. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Mari kita bersama-sama mengambil bagian sesuai peran kita untuk memajukan pendidikan agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Salam dan bahagia.